Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik sekali begitu ya. Kecewa tak dilibatkan di struktur organisasi IKN, masyarakat Dayak ya layangkan 7 tuntutan kepada Jokowi. Ya, seharusnya menjadi adat ya, ketua adat begitu ya di situ begitu kan, seharusnya kan seorang pemerintah harus berkoordinasi di situ begitu ya. Apalagi masyarakat Dayak sendiri di situ begitu kan ya. Pasti ada ritual-ritual yang kemudian ya ketika melaksanakan apapun pasti ada ritual-ritual tersendiri di situ begitu. Maka pemerintah harus berkoordinasi sekali begitu kan ya. Karena kita lihat bahwa masyarakat di sana juga butuh ya pada tatanan kita harus mengikuti arah ya yang mana diatur oleh daerah mereka begitu kan. Jadi tidak hanya semerta-merta bahwa pemerintah itu ya sewenang-wenang melakukan apa saja begitu kan ya. Bahkan ya yang namanya kultur itu kita harus menjadi budaya bagi mereka itu sendiri begitu kan. Dan banyak tuntutan-tuntutan kepada Pak Jokowi begitu. Ini banyak sebelumnya saya bacakan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen: kecewa tak dilibatkan di struktur organisasi IKN, masyarakat Dayak layangkan 7 tuntutan kepada Jokowi. Bayangkan banyak sekali, bisa saja nanti di demo begitu ya. Ini kabarnya wilayah IKN itu aman ya. Bahkan ini disebutkan ya lah piye toh ya planning untuk IKN kok masih ada permintaan dari masyarakat Dayak karena tidak dilibatkan dari struktur organisasi IKN. Ya seharusnya kan melibatkan di situ begitu kan. Melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kultur di sana begitu ya. Artinya apa? Artinya sebagai bentuk bahwa ya ada secara adat yang kita harus ikuti di situ begitu ya. Tidak hanya merta bahwa pemerintah ya melaksanakan itu begitu. Ini tak kira malah jadi pengawas atau mandor ya, malah nggak dilibatkan. Gimana ya, tahu letak posisinya ya. Jangan-jangan tanah rakyat malah dikepakai ya. Ini terlambat ya. Minta dong partai itu yang menyorong putih ya di daerahnya suarakan aspirasi masyarakat Dayak. Ini kecewa apalagi ya main sinetron dan sebagainya. Wah, ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan ada spekulasi yang ada begitu kan, saya tunjukkan ini dari berita yang lain begitu. Ini Kapolri apresiasi Majelis Adat Dayak Nasional dukung pembangunan IKN. Masyarakat adat Dayak ya adakan deklarasi akbar dukung IKN Nusantara. Ini banyak yang mendukung waktu itu, waktu proses ada IKN di situ begitu ya. Waktu ada penyelenggaraan di sini. Bahkan ya Dewan Adat Dayak ya Balangan dukung penuh pembangunan IKN ya. Sudah mendukung penuh IKN di situ tapi tahu-taunya tidak dilibatkan dalam organisasi ya. Dalam struktur itu begitu, maaf ya, dalam struktur itu begitu. Artinya apa? Artinya kan sesuatu yang kemudian kan harus melibatkan orang-orang di luar sana begitu kan ya. Bahkan ini ini orang-orang yang selalu ya ambisius ya ini. Padahal tahu apa yang ditanam itulah langkah yang tumbuh. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen, bayangkan begitu ya. Bahkan ya ada orang yang ngapain kita melibatkan IKN bukan punya suku tertentu ya, Betawi atau ada struktur ibu kota di Jakarta. Ya kita lihat saja seharusnya kan di Kalimantan itu kan terkenal dengan kultur budaya Dayak di situ begitu kan. Seharusnya kan melibatkan itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi apapun itu harus melibatkan tokoh masyarakat yang ada di situ begitu kan. Kan sebagai bentuk aspirasi, sebagai bentuk ya pengamanan dan sebagai bentuk budaya di situ begitu. Karena setiap daerah itu kan punya budaya masing-masing. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, kecewa tak dilibatkan di struktur organisasi IKN, masyarakat Dayak layangkan 7 tuntutan ke Jokowi ya. Ini sangat luar biasa begitu ya. Ini puluhan masyarakat yang tergabung dalam Dewan Adat ya DAD Kalimantan Selatan ya Kalsel ya layangkan 7 tuntutan kepada Presiden Jokowi ya. Bahkan ya tuntutan tersebut disampaikan pada seruan aksi damai di Banjarbaru ya belum lama tadi ya.
Bahkan ya Ketua Umum DAD Kalsel Abdul Qadir mengatakan 7 tuntutan tersebut merupakan buntut dari kekecewaan pengurus DAD kepada pemerintah karena tidak adanya putra-putri asli Dayak yang melibatkan dalam struktur organisasi ibu kota Nusantara IKN. Betul begitu kan. Ini seharusnya dituntut begitu kan. Karena apa? Karena budaya di situ itu ya apa-apa itu kan melewati kultur dan sebagainya begitu ya. Melalui budaya-budaya seperti itu begitu kan. Tidak hanya kita pemerintah harus melaksanakan IKN di situ dengan secara cepat begitu ya, tanpa ada koordinasi yang ada, apalagi kepada masyarakat begitu ya. Kami meminta Presiden RI mengganti ya kepala otorita IKN yang saat ini dijabat oleh Bambang Susanto. Kemudian kami menuntut agar setiap putra-putri di 5 provinsi di Kalimantan mendapatkan posisi dalam struktur organisasi IKN, ucapnya. Tidak hanya itu, DAD Kalsel juga menuntut agar pemerintah segera membangun rumah adat Dayak dan pemerintah segera memberikan sertifikat lahan seluas 250 hektar atau setiap provinsi Kalimantan mendapatkan 50 hektar untuk perkampungan kebudayaan Dayak. Bahkan DAD Kalsel juga menuntut agar semua pegawai yang jabatan strategis di IKN harus ada keterwakilan masyarakat Dayak serta dalam pembangunan IKN juga kontraktor dan UMKM masyarakat adat Dayak. Ini kan sudah dituntut begitu oleh mereka. Apakah sebelumnya tidak ada koordinasi begitu kan? Begitu logika kita begitu. Artinya selama ini kok masih ada tuntutan-tuntutan seperti ini begitu kan? Apakah ini terlambat atau apa begitu kan? Ya, mungkin aspirasi dari dulu mungkin tidak didengarkan oleh pemerintah begitu kan? Bisa saja seperti itu. Tapi akhirnya sekarang begitu kan, mau tidak mau kita harus memberikan satu statement itu begitu ya. Dirinya juga menyebutkan ya bahwa DAD pernah dijanjikan agar putra-putri terbaik Dayak mendapatkan posisi di jabatan dalam struktur organisasi IKN. Namun ketika diajukan putra-putri terbaik 4 orang saja mereka tidak lulus seleksi. Kami sangat kecewa. Wow, ada apa begitu kan? Apakah ada permainan-permainan seperti itu begitu ya? Masa tidak lulus di situ? Padahal apa kriterianya begitu ya? Di situ begitu kan ini. Ditambahkan Sekretaris DAD Kalsel Robi Mahajaya ngaki ya, ia menyampaikan bahwa IKN yang dibangun di Pulau Kalimantan ya sangat wajar jika DAD meminta putra-putri asli Dayak melibatkan dalam organisasi IKN. Bayangkan IKN dibangun di Kalimantan, masa kita disisihkan? Harusnya kita jadi tuan rumah ya. Soal mampu atau tidak itu relatif. Kami tidak meminta banyak-banyak, cukup 10 orang saja, artinya 5 provinsi ada 2 perwakilan dan itu sudah cukup. Bagaimana dengan investasi yang lain begitu kalau pulau kalau IKN sudah dikuasai mereka begitu kan ya, dalam artian ya investasi ya misalnya orang-orang di luar sana investasi di situ begitu kan, menempatkan di situ bisa jadi begitu kan, orang-orang Kalimantan termarginalkan begitu kan, atau disingkirkan, bisa saja seperti itu begitu kan. Kita lihat saja promonya investasi IKN, wah luar biasa sana sini begitu kan ya. Bahkan ada bebas pajak dan sebagainya ya. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Anak Kalimantan saja begitu ya. Artinya anak-anak keturunan Kalimantan saja tidak diberikan posisi strategis di situ begitu. Gimana untuk mau berkembang begitu kan? Ya daripada perkataan Pak Jokowi begitu kan ya, apa mau dijadikan ya nanti jadinya sebagai SD Impres begitu ya. Maka semua orang-orang yang menjadi mandor di situ, orang yang mengawasi di situ, orang-orang bule begitu kan ya. Ya ini sesuai dengan perkataan Pak Luhut itu begitu ya. Tak hanya dari DAD Kalsel, tuntutan yang sama juga disampaikan pengurus DAD lainnya di 4 provinsi di Kalimantan, di Jakarta hingga Sumatera ya. Bahkan ya intinya Robi mengungkapkan semua pengurus DAD di wilayah tersebut mengaku kecewa karena tak adanya putra-putri asli Dayak yang melibatkan dalam otorita IKN. Intinya dalam pembangunan IKN di tempat kami ya harus melibatkan, pungkasnya. Sekedar diketahui tak hanya dari DAD Kalsel, tuntutan yang sama juga disampaikan pengurus DAD lainnya dari 4 provinsi Kalimantan ya, di Jakarta hingga Sumatera. Ini dikutip dari jejak rekam ya. Kita lihat saja perkembangan nanti begitu kan. Ya inilah tuntutan orang-orang masyarakat Dayak begitu kan kepada pemerintah hari ini begitu. Ya seharusnya kan diberikan seluas-luasnya mereka begitu kan. Diberikan bentuk sebagai aspirasi masyarakat Dayak di situ, masyarakat Dayak di situ begitu kan. Ya, apalagi aspirasi masyarakat ya, apalagi ya dengan adanya IKN ini kan masih banyak yang dikorbankan di situ begitu. Kalau bukan masyarakat
di sana siapa lagi begitu kan yang bisa ngatasi, kan seperti itu logikanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.